Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dan Tribet Kalapuno, Stambuk B201-19109. Saya mahasiswa dari Universitas Tadolako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Sosiologi Modern. Teori sosiologi modern merupakan bagian dari teori sosiologi klasik. Teori ini membahas mengenai tokoh-tokoh sosiologi yang mengembangkan teori-teori sosiologi. Namun, untuk mempermudah pemahaman kita, maka perlu dibahas 3 paradigma sosiologi, yaitu paradigma patososial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Sebagai permulaan sebelum membahas teori sosiologi modern, pertama-tama yang akan dibahas adalah tokoh teori fungsionalisme, yakni Talcott Parsons dan Robert Camerton. Teori fungsionalisme menekankan pemikirannya pada analogi antara struktur masyarakat dengan organisme biologis. Sedangkan tokoh dari teori konflik yang akan dibahas adalah pemikiran teori konflik dari Ralph Dahrendorf dan Lewis Coser. Teori konflik lebih menekankan pada pertentangan antar kelas untuk memperebutkan sumber daya yang langka. Kemudian mengenai teori pertukaran sosiologi dari George Kahomans dan Peter M. Blau, teori pertukaran menekankan pada prinsip pertukaran yang terjadi dalam proses interaksi sosial di masyarakat. Secara umum, paradigma adalah suatu pandangan yang fundamental, mendasar, prinsipil, radikal, tentang sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian, bertolak dari suatu paradigma atau asumsi dari dasar tertentu, seorang yang akan menyelesaikan permasalahan dalam ilmu pengetahuan tersebut membuat rumusan baik yang menyangkut pokok permasalahannya, metodenya, agar dapat diperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan. Struktur sosial dan pranata sosial. Struktur sosial mencangkup jaringan hubungan sosial di mana interaksi terjadi dan terorganisasi, serta melalui mana posisi sosial individu dan subkelompok dibedakan. Sedangkan pranata sosial mencangkup norma dan pola nilai 4 provinsi yang mendukung kelompok sebagai faktor sosial. Yang pertama, kelompok dilihat melalui sekelompok individu. Kedua, kelompok tersusun atas beberapa individu. 3, fenomena sosial hanya memiliki realitas dalam individu. Dan 4, tujuan mempelajari kelompok untuk membantu menerangkan atau meramalkan tindakan individu. Paradigma definisi sosial yang menyatakan bahwa pemikiran individu dalam masyarakat mempengaruhi struktur yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini, sekalipun struktur juga berpengaruh terhadap pemikiran individu, akan tetapi yang berperan tetap individu dan pemikirannya. Tokohnya adalah Max Weber yang menganalisis tindakan sosial atau social action. Tindakan sosial adalah tindakan individu terhadap orang lain yang memiliki makna untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kata kuncinya, tindakan yang penuh arti. Weber tidak memisahkan antara struktur dan pranata sosial, karena keduanya membantu manusia membentuk tindakan yang penuh makna. Untuk mengkajinya digunakan metode analisis pemahaman. Teori-teori yang bergabung dalam paradigma ini adalah fenomenologi, interaksionisme, simbolik, etnometodologi, dan dramaturgi. Analisis struktural, fungsional, dan diferensiasi struktural. Sebagaimana telah diuraikan
bahwa teori fungsionalisme struktural beranggapan bahwa masyarakat itu merupakan sistem yang secara fungsional terintegrasi ke dalam bentuk keseimbangan. Menurut Talcott Parents, dinyatakan bahwa yang menjadi persyaratan fungsional dalam sistem di masyarakat dapat dianalisis, baik yang menyangkut struktur maupun tindakan sosial, adalah berupa perwujudan nilai dan penyesuaian dengan lingkungan yang menuntut suatu konsekuensi adanya persyaratan fungsional. Perilaku diketahui ada fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi agar ada kelestarian sistem, yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan keadaan laten. 4 persyaratan fungsional yang mendasar tersebut berlaku untuk semua sistem yang ada. Difungsi dan perubahan sosial. Menurut Robert Card Marton dinyatakan bahwa konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku dapat bersifat fungsional dan dapat pula bersifat disfungsional. Konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku mampu mengarah pada integrasi dan keseimbangan, sedangkan konsekuensi objektif dari individu dalam perilaku yang bersifat disfungsional akan memperlemah integrasi. Perlu diketahui bahwa adanya ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan adanya struktur-struktur baru tersebut akan berarti bahwa konsekuensi objektif yang bersifat disfungsional itu akan mengakibatkan adanya perubahan-perubahan sosial. Di samping itu, disfungsi juga akan menyebabkan timbulnya anomi dan masalah sosial. Kenyataan tersebut juga mengandung arti timbulnya struktur-struktur baru yang ada kaitannya menunjukkan adanya perubahan sosial yang mengarah pada perbaikan tatanan dalam masyarakat. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.